Sob, selamat pagi dan selamat datang di Goes on Weekend. Dalam segmen ngomongin baik daripada ngomongin orang, bener gak sih? Kembali lagi dengan Tian. Kalau Sob suka dengan channel YouTube ini, bisa juga subscribe dengan klik tombol lonceng di bawah ini. Dan juga untuk dapetin informasi tentang sepeda, gaya hidup bersepeda, dan lain-lain. Oke, gak lama-lama lagi, mari kita ngomongin baik kali ini. Pada ngomongin baik kali ini, gue bakal ngundang nih Sob Goes yang punya sepeda vintage, klasik, berkelas, dibuat dari brand kenamaan dunia yang merupakan salah satu pionir dalam teknologi sepeda lipat. Gak lama-lama lagi nih, gue undang aja Sob Negi. Hai, apa kabar Sob? Hai, keren banget nih hari ini. Celana Converse, sepatu Converse, betul. Baju Converse. Tapi bukan di endorse. Bukan di endorse ya, oke. Converse bayar tuh, udah masuk brand. By the way, Kang Negi, Ya. pakai sepeda apa sih kali ini? Kali ini Dahon masih buatan California. Oke. Cuman yang ini masih yang by make. Jadi by make itu kayak masih apa namanya pabriknya orang. Oh, pabrik. Jadi zaman-zaman dulu si masih Dahon belum kecil punya, lah ya, masih industri home industri lah ya. Belum Oke. punya Manufacturing gede gitu. sendiri sama Iya. investor zaman dulunya tuh. Oh, iya. Jadi ini sepeda spesial juga Sob nih. Kita tanya aja nih. Berarti kalau dilihat series nih ya, ini Dahon California berapa nih? Jadi sebenarnya sebutan Dahon California tuh karena emang Dahon pada waktu itu di California. Oh, Sebenarnya kalau dari namanya sih namanya? Dahon Folder sebenarnya. Oh, Dahon Folder. Namanya Dahon Folder. Oke. Cuman emang ya kalau yang tipe ini sih ya spesialnya di situ aja sih. Iya. Ibaratnya masih awal merintis ya. Oke. Si part numbernya itu masih Iya. diketrik pakai tangan di lipetan. Di dalam lipetan ya? Oh, di dalam lipetan sini ya? Kalau yang stainless steel dia di sini. Di Dekat internal gearnya ya. Wow, jadi sepeda yang menurut saya punya nilai sejarah yang lumayan ya. Betul. Biasanya kalau Sob Goes suatu barang, kalau misalnya mereka punya nilai historis, punya cerita di belakangnya, itu sepeda-sepeda yang kukuten kayak MB. Betul. Apa tuh MB? Murai batu. Nah, berarti sebetulnya namanya ini Dahon Folder. So, gue taunya Dahon California. Iya. Kalau misalnya hujan gede, jadi Dahon Kalider. Iya. Malah. Kalau ini udah punya gua nih, Dahon Kaliurang. Bisa. Kalau orang ditransfer dulu. Nah, siap. Oke. Jadi ini waktu pertama produksinya, jadi siapa ya, David Hon ini, kalau nggak salah beliau itu salah satu ahli teknis kalau nggak salah ya. Dia itu mendesain ya kalau nggak salah sepeda Dahon ini. Betul. Nah ini kalau nggak salah memang si Dahon ini yang produksi awal-awal ya sebetulnya ya.
juga masih istilahnya masih industri rumahan ya. Iya, sebenarnya Sebelum ini manufaktur. generasi kedua sih. Generasi kedua ya Yang sebenarnya. lebih langka lagi ada yang generasi 1 sebenarnya. Oh, oke. By the way, ini handmade nggak waktu generasi apa? Waktu. Kalau kayak bentuk frame masih dilasih, dia masih pakai tangan gitu. Tangan ya? Tetap sih. Cuman kalau Iya, kayak iya. cetakan-cetakan gitu mah Udah pakai molding lah, ada moldnya. Tapi tetap aja sob, kalau misalnya suatu barang itu handmade memang ada sisi craftsmanship. betul. Jadi apresiasi orang tuh apabila craftsmanship nih memang harus kita apresiasi ya, termasuk sepeda ini. So nih, by the way, tadi dari segi ceritanya nih ya, David Hon nih, kalau dari experience pakainya nih, gimana sih si Dahon folder ini? Rasanya gitu. Rasanya gitu gimana nih? Sebenarnya dipakai tuh biasa aja sih. Oke. Dibanding sepeda lipat yang sekarang lebih enak sepeda lipat Yang sekarang, oke. Cuman ini karena apa ya? Seneng tongkrongannya aja gitu. Oke. Seneng ini. Punya nilai yang lain ya? Iya. Iya. Ya kalau misalnya kenyamanan, mungkin teknologi sepeda baru lebih nyaman mungkin Iya, ya. betul. Gitu. Tapi ada sisi lain sob. Kalau misalnya sob yang suka atau mulai baru pengen mulai di sepeda vintage yang punya nilai historis dan lain, juga bukan hanya experience berkendara, tapi experience respon dari orang lain juga ya. Betul. Jadi bahan obrolan juga kan. Iya. Gitu. Kalau misalnya sepeda-sepeda yang memang banyak di pabrikan tuh ya banyak juga di pasaran, maksudnya nggak terlalu menarik untuk nanya lebih jauh kan. Gitu. Yang minimal dilihat sih. Nah minimal dilihat di sepeda naon. Nah, bener. Saya pertama lihat di komplek nih ada yang pakai warna kuning. Sepeda naon? Browsing livernya lumayan sih. Lumayan pengen juga sih, lagi cari-cari juga lumayan. Mudah-mudahan lah dapat. Nah, yang saya tahu nih untuk brand Dahon ini untuk yang keluaran jadul nih. Ini tahun berapa? 86 ya. Kalau keluaran jadul itu ya ada Dahon Folder atau AKA Dahon California, ada Dahon Dabike. Ya. Betul. Sebetulnya apa sih perbedaannya sebetulnya? Jadi kalau Dabike itu dia udah mulai ngilangin si penyangga. Penyangga ini ya. Oke. Dia kendalanya dia sering patah tuh. Di ujung situ tuh, dekat si handle post pasangnya. Oh. Karena dia penopangnya kan cuma di situ doang. Oh. Kalau ini tuh kan penopangnya lebih ke besi yang Iya betul. Kalau yang Dabike emang rentan ya. Nyari pasti nanyanya udah pernah dilas apa belum. Ininya ya. Oh oke. Kalau gue lihat ya, kalau misalnya batang-batang ini kan kayak sepeda Alex Moulton gitu ya, batang-batangnya hampir sama kayak gini ya. Oke. Versi ketutup dikit lah. Iya lumayan lah ya. Tapi tetap keren sob di jalan nih kalau pakai ini, wah cakep. Nah kalau ini sebetulnya melipatnya susah atau gimana sih atau? Melipatnya cukup susah Sebenarnya ya. Jadi sebenarnya bukan susah sih. Jadi dia tuh ngelipatnya itu satu sama bagian lain tuh pasti ada yang kena. Oh. Kalau sepeda sekarang kan mungkin jarak tipis tapi nggak ada yang kena. Iya betul. Kalau ini pasti ada yang nempel. Jadi Budak lah ya. Gesek. Iya. Lebih ke biar jaga budinya biar nggak lecet ya. Oke. Ya, Sob Goes. Jadi memang kalau bicara California ya memang di sana itu iklim kreatifnya juga keren gitu. Selain lu tahu juga kan Apple dari sana tuh kan tahun 80-an juga kan mereka. Jadi ini bagian sejarah dari munculnya atau berkembangnya industri kreatif di California, men. Sob Goes nih kalau misalnya mau cari nih, kira-kira di mana nih kalau misalnya mau cari sepeda ini nih? Susah nggak sih? Cari sih banyak ya. Pernah dapat di pasar Sananya. Pasar? 800.000. Anjir, 800.000 men. 800.000. Gila. Di restore. Cuan biasa. Iya, bisa cuan. Cuan ya udah duitnya buat ngebangun yang dari SD. Oh, udah punya dari dulu. Jadi kenapa suka sepeda ini tuh? Dulu ada yang silver itu California juga. Tadinya warna kuning. Warna kuning, oke. Dikasih sama bapak saya itu waktu SD dulu tuh. Oke. Waktu SD, terus mulai musim. Waktu itu musim sepeda fiksi ya? Fiksi ya? Tahun 2006
2008-an lah Iya, ya. semua sepedahan adanya cuma itu. Iya. Ya udah itu aja dioprek jadinya. Oh, iya. Seneng beginian terus. Nah, Shop Goes nih kalau misalnya barang-barang yang memang khas, barang-barang klasik, barang-barang yang istilahnya punya daya tahan yang bagus, sampai punya bisa menceritakan kisah keluarga juga, men. Gitu bisa diwarisin ke anak tuh. Gitu kayak Shop Negi ini kan warisan dari babe kan ya. Warisan, betul. Saker bener. Nanti mungkin bisa diwarisin lagi ke anak lagi ya. Mudah-mudahan masih. Mungkin siapa tahu Patian mau nikah sama anak saya. Wah, siap ya kita perjodohan anak ya. Mantap. Nah, kebetulan kan kalau saya juga senang vintage road bike nih. Tapi memang ketika kita dapat barang ya, ada yang udah restore, ada yang ya kondisinya ya begitulah ya. Nah, kalau Sob Negi nih kira-kira tips untuk khususnya dahon California ini, restornya kira-kira apa aja sih yang poin-poin paling pentingnya? Apa aja sih Kalau biasanya mau di restore? Kira-kira nih. Sebenarnya di penyakitnya sih kebanyakan di bagian chrome sama di bagian klem-klemnya tuh udah karat. Oh. Cuman kalau karatnya kayak gini kan karatnya masih bintik-bintik. Iya, betul bintik-bintik. Masih ada yang bisa dapat dipoles. Iya. Ada yang nggak bisa gitu. Betul. Ya so far masih oke sih. Cuman emang udah banyak banget yang karatnya udah full gitu. Full. Keren-kerennya juga karat. Keren-kerennya karat ya. Kalau belum sampai keropos sih bisa di rechrome gitu bisa sih. Oh, oke. Tapi kalau udah keropos banget, ya gimana ya? Agak sulit juga. Susah sih. Spare Biasanya part ya? kanibalan sih biasanya. Kanibal ya. Oke. Kalau Sob Negi nih waktu khususnya yang sepeda ini nih, waktu dapat kondisinya kayak gimana sih kalau yang ini? Ini masih ori dari 86 ini. Oh, ini ori 86. Banyak banget. Oh, ini catnya masih ori. Gila Sob, ori men. Makanya lihat di rada kolong tuh di bagian rantai bawah itu botak tuh. Nah, bagian di atas rantai. Iya. Si botak-botak. Iya. Oh, kirain udah di repaint tapi kondisinya masih oke nih. Iya, cuma di coating doang kemarin sama di poles. Tapi udah maksimal segini aja sih. Gila. Ini berarti kalau dahon California ini internal gear ya? Ada berapa? Survey Archer 3 speed ya. Ya lumayan lah untuk di dalam kota mah ya, jangan pakai ya sepeda-sepeda gini ya. Ya kita ngerti juga lah, aki-aki jangan lu pakai nanjak ya. Sayang juga, kasihan ya. Kasihan tuh sepedanya juga nanti ini bubuk nanti. Nah, tapi berarti tinggal chrome ya waktu itu? Atau nggak di chrome? Udah memang ini memang udah kayak gini ya? Makanya masih ada karat-karat juga sih sebenarnya kalau ngeliat dari deket-deket tuh. Iya, benar. Emang kalau di kamera nggak kelihatan sih. Iya. Masih bagus. Maksudnya ya adalah karat-karat. Oke. Berarti kalau saya lihat nih, kalau misalnya dapatnya masih bagus kayak gini nih, kalau di upgrade tinggal sandalnya aja ya. Nah, kalau sandal bawaannya kayak gimana? Sandal Lebih tebal bawaannya atau tuh gimana? ada yang ada gelungan-gelungannya gitu. Ada per gitu. Ini biar sedikit modern. Iya, klasik modern ya, diganti. Jadi kalau Sob Go mungkin ya kalau misalnya dapat dahon folder ini bisa juga diselesaikan tuh misalnya di chrome lagi kalau misalnya kondisinya ada karat lah, jangan sampai keropos tuh ya. Selain itu juga selanjutnya bisa juga upgrade di sandalnya biar kelihatan klasik modern. Plus juga biasanya pasti ban mah pasti ya sama. Cuma upgrade. Emang ukuran berapa sih ban? 16305 ini 16125 135. Oh, oke. Kenda sih udah nggak ada merek lain sebenarnya. Kalau 16-nya Brompton kan mereknya banyak banget tuh. Benar. Merek kojak gitu ya. Ini dikasih 16349 tapi dia tipis banget sama ini ya. Sama batang bekas fender. Oh, oke. Sebenarnya ada fendernya sih sebenarnya. Oh, sebenarnya ada fendernya. Fender tutup rantai sama fender depan. Iya. Biar menjaga juga udah mulai rapuh kan soalnya. Oh iya, bahannya plastik ya. Jadi nggak dipakai. Oke. Nah, biasanya sih kalau penggunaan dahon ini kemana aja sih biasanya kalau Sob Negi? Biasanya seringnya itu setiap minggu. Setiap minggu ya? Dari 3 kilo lah. Nggak lebih dari 3 kilo. Lumayan lah. Iya benar. Ya paling di pick up sampai kota nih ya. Kota. Jalan-jalan ya, ngopi-ngopi gitu ya. Iya. Iya sih enak.
Jadi Sob Go kalau sepeda-sepeda kan kayak gini ya, kayak gini ya. Jadi selain aspek dari fungsi ya, Sob Go fungsi sebagai sepeda juga bisa menjadi sebagai aspek dekorasi juga. Dekorasi bisa, dipajang juga lumayan. Lumayan. Jadi kalau misalnya Sob Go punya daun gini ya, bisa dipajang di rumah tuh. Jadi selain bisa dipakai, bisa jadi bahan obrolan, bisa mencairkan suasana. Mencari inspirasi. Iya. Gila Sob. Tuh kayak produser, beliin dong sepeda ini nih daun kalideres. Oke. Terakhir nih, kira-kira kalau part Sob Negi ada yang mau di-update lagi atau enggak? Kalau part sih sebenarnya apa ya, paling kayak misalkan nggak banyak sih sebenarnya kalau upgrade ini. Nggak banyak ya sebenarnya. Ini sebenarnya bisa ganti crank. Ya oke, ganti crank. Cuman dia harus ada adaptornya lagi biar bisa pakai crank holo ya. Oh iya. Dia bisa pakai crank itu, terus kalau dibikin external gear tuh dia maksimal kalau nggak salah cuma bisa maksimal 7 deh. Maksimal 7 speed ya. 7 speed sprocketnya. Wow. Terus kalau ya paling apa ya, kalau buat sepeda ini paling ganti jari-jari itu, jari-jari ada karat, udah nggak usah dihilangin. Ya gitu-gitu aja sih. Ini kalau wheelnya ini masih ori. Masih ori juga. Oh iya. Jari-jarinya masih. Jari-jarinya juga ya. Mulus. Yang itu karatnya nggak bisa dihilangin banget, capek. Terus mulus banget nih. Dapat dari mana sih yang ini? Yang ini tuh jadi dari Jepang dapatnya. Wah. Jadi sebenarnya yang ini tuh ya ikutan ini juga sih, kayak grup kan ada daun owner ya. So far sih baru ada 3 yang by Mac di sini. Wah. Satu gila. yang NOS di daerah Jogja. Yeah. Si NOS itu lebih langka lagi. Satu ini, satu lagi ada warna oranye. Baru 3 sih yang kelihatannya by Mac-nya. Gila, sepeda langka Sob. Kalau nih kita taksir nih, nilai sepeda ini berapa sih kira-kira? Kondisi standar mungkin ya. Kondisi Di 20 kecil lah. 20 kecil ya. Lumayan Sob. Selain bisa sepedaan, bisa jadi dekorasi di rumah juga. Lumayan. SD kata bapak 800.000 harganya. Dulu ya SD. Dari Singapura dulu gini. 800.000-an. Dulu belinya tahun berapa kira-kira bapak? Dulu 94 atau 95 gitu udah beli. Iya. California atau yang Dubai? California. California. Oh, oke. Oh, gue lihat tuh sampai keluarga Cendana juga punya ya. Oh betul. Daun California. Iya. Hormat dulu almarhum Pak Harto. Keren banget tuh. Iya. Oke, Sob Negi, makasih banget nih untuk kita undang datang sini untuk ngomongin bike daripada ngomongin orang, bener nggak sih? Betul. Daripada gibah. Daripada gibah mending ngomongin orang. Nah, ngomongin jorang. Oke Sob, kalau Sob juga dengan channel YouTube ini, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng di bawah ini. Dan juga kalau misalnya Sob Goes pengen request nih, mau undang tamu siapa lagi, komunitas apa lagi, atau sepeda apa nih, khususnya sepeda vintage nih misalnya, Sob pengen tolong dong review mengenai daun yang lainnya, mengenai yang vintage atau brand-brand yang lain, bisa aja komen di bawah ini. Oke, oh iya jangan lupa juga untuk dapetin informasi update dari Let's Go, channel Let's Go juga punya akun Instagram. Jangan lupa follow dulu ya di bawah ini nih. Nah, oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ciao.